Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ketika Arta datang, Anya telah menunggunya, duduk di tepi ranjang sambil tersenyum. Senyum yang lantas membuat Arta mendadak sedikit sesak napas. Siang itu Anya tampak cantik seperti biasa, meski mengenakan kemeja berwarna biru pastel dan celana chino berwarna krem. Sementara rambut pendek sebahunya hanya disisir rapi dengan poni yang mulai memanjang hingga melewati alis tebalnya, membuat wajahnya tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Tepat 30 tahun di hari ulang tahunnya tempo hari. Gue bantu lo kemas-kemas ya. Arta yang mendadak canggung mendekat perlahan. Tatap matanya bagai tersihir dengan pesona Anya yang siang itu tampak lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gak usah, tolak Anya halus sambil melayangkan pandangannya ke arah atas yang berisi baju-baju gantinya. Tolong bawain tasnya aja, pinta Anya sambil berdiri lalu berjalan menghampiri Arta yang masih membeku menatapnya. Tolong antar gue ke apartemen, pintanya kemudian membuat Arta terkejut. Gak bolehnya, apa nanti kata Amor, gue bisa kena amuk itu Nyonya Mener. Sebentar aja tak, cuma mau ambil beberapa barang yang gue perlukan. Pintanya lagi memastikan Arta tidak akan mendapat kesulitan karenanya. Gue kirain apa? Arta terkekeh geli. Ayo kita keluar sekarang. Arta meraih tas baju Anya dan mengulurkan lengannya agar Anya berpegangan padanya. Gue bukan nenek-nenek tak. Udah pegang aja, gue takut lo diculik lagi. Arta menunggu. Anya menggamit lengannya. Kalau ada yang marah, lo sendiri yang tanggung jawab ya. Anya menggoda Arta soal Gita. Gampang itu mah. Arta nyengir lebar sambil memutar lagu-lagu barat lawas era 90-an di tape mobilnya. Arta melaju dengan Anya di sampingnya menuju apartemen terlebih dahulu. Sembari mengemudi, Arta diam-diam memperhatikan Anya yang lebih banyak diam dan terus menatap keluar jendela. Ada yang ingin lo beli di jalan? Arta menegur Anya dan berhasil membuat wanita itu menoleh ke arahnya. Menatap Arta dengan bola mata sendunya. Anya menggeleng sebelum kembali menatap ke samping jendela, menatap jalanan ramai yang mereka lalui. Tiba di apartemen, keduanya disambut dengan tatapan ceria security bernama Agus. Security yang pernah membuat Arta kesulitan. Wah, buahnya baru kelihatan, dari mana aja? Tegur Pak Agus sambil melirik curiga pada Arta yang memasang wajah masam. Saya habis liburan Pak, Anya menyahut ramah. Terima kasih ya sudah jagain apartemen saya. Iya Bu, sama-sama, saut Pak Agus sambil terus menatap Arta di belakang Anya yang kian masam menatap dirinya. Oh ya, kenalkan ini teman saya Arta. Anya memperkenalkan Arta yang dari tadi bersikap judes. Jadi kalau dia kemari lagi, Pak Agus sudah kenal dengannya. Baik Bu, saya sudah ingat baik-baik wajahnya, ujar Pak Agus sambil nyengir malu. Teringat insiden salah paham tempo hari yang membuatnya sempat ribut dengan laki berambut mirip kemoceng yang kini datang bersama Bu Anya. Setelah berbasa-basi sebentar, Anya dan Arta masuk ke dalam lift menuju kamar apartemen tujuan mereka. Begitu pintu apartemen dibuka, aroma udara dari dalam menyeruak keluar, menyambut kedatangan mereka berdua. Lo pengen minum sesuatu tak? Anya bertanya sambil menggeleng masuk diikuti Arta di belakangnya. Gak usah repot-repot, lo masih belum sehat benar. Arta menyahut sambil menyibak tirai jendela. Mereka melihat pemandangan kota dari balik jendela apartemen. Arta lalu menggeser jendelanya agar terbuka, membiarkan udara segar yang baru masuk mengganti udara beraroma apek yang sempat tertinggal selama Anya tidak berada di apartemennya. Gue udah sehat tak, lo jangan meragukan daya tahan gue. Lo mau minum apa? Gue bikinin, ujar Anya sambil kedua kakinya berjinjit dan kedua tangannya terulur ke atas hendak meraih wadah teh dan wadah kopi di lemari gantungnya. Kopi,
Arta tiba-tiba telah berdiri tepat di belakang Anya sambil meraih dengan mudah wadah kopi yang dari tadi hendak diraih. Tubuhnya hampir menempel di punggung Anya, namun aroma parfum di tubuhnya sudah terlanjur menggoda indera penciuman Anya, membuat wanita itu sontak menjadi kikuk dengan ulah Arta yang entah sengaja atau tidak telah menggodanya. Gue mau kopi gayo racikan lo, kalau boleh. Arta melanjutkan kata-katanya sambil menatap wajah Anya yang kini berbalik menghadap ke arahnya. Dengan wajah menengadah menatapnya dengan bola mata coklat cantiknya, mengingatkan Arta tentang ciuman nakal yang pernah ia curi dari wanita itu saat di rooftop gedung kantor tempat Anya bekerja. Oke, jawabnya singkat sambil mengangkat sedikit kedua sudut bibirnya yang mendadak kaku untuk sekedar tersenyum. Duduk di minibar, Arta memperhatikan gerak-gerik Anya yang tampak cekatan meracik kopinya. Sosok itu tampak begitu natural dan bersinar di matanya. Cut Anya Maulida Saleh, wanita cantik yang ia selalu kagumi selama ini. Pandai memasak, pandai berkuda dan meracik kopi, namun kurang pandai menjaga diri, keras kepala dan belak-belakan. Kini ada di depannya sedang meracik kopi dengan wajah serius yang belum pernah Arta lihat sebelumnya. Dengan gaya mirip barista dan pengetahuannya mengenai kopi, Anya seharusnya banting setir memiliki usaha di bidang kopi. Seperti Bang Sultan, abang kandungnya yang sudah lebih dulu terjun menekuni bisnis kopi. Selain membantu mengelola perkebunan kopi ayahnya, Bang Sultan juga memiliki beberapa kedai kopi yang cukup terkenal di Aceh. Kopinya, Anya meletakkan secangkir kopi hitam racikannya tepat di bawah hidung Arta. Aroma harumnya kopi sontak memanjakan indera penciumannya. Mungkin gak seenak kopi racikan Bang Sultan. Anya tersenyum sambil duduk di depan Arta, menunggu reaksi Arta setelah mencicipi kopinya. Arta mengangkat cangkirnya dan menyesapnya perlahan, hingga memejamkan kedua matanya untuk menikmati kopi racikan Anya yang jarang-jarang ia dapatkan. Dan ini adalah kedua kalinya ia mencicipi kopi buatan Anya. Gimana? Anya masih setia menunggu pendapat Arta. Arta meletakkan cangkirnya yang telah berkurang setengah isinya. Lo pernah berpikir punya bisnis kedai kopi gak sih? Arta menanyakan hal yang tadi sempat melintas di otaknya. Belum pernah? Anya tertawa kecil sambil menyesap kopi bagiannya. Gue gak semahir Bang Sultan. Kenapa lo gak belajar dari Bang Sultan? Pertanyaan Arta membuat Anya tertunduk sambil tersenyum malu. Mungkin nanti, jawabnya masih tertunduk. Lalu ia merasakan jemari tangan Arta menyentuh setiap ujung jemarinya. Alih-alih menepisnya, Anya tetap membiarkannya, bahkan mengangkat wajahnya untuk menatap lelaki yang kini menatapnya. Tersenyum, mendorong Anya tiba-tiba bergerak mencondongkan tubuhnya semakin mendekat ke arah Arta, seolah mengundang Arta untuk menciumnya, dan Arta benar-benar melakukannya. Ia bergerak lebih dekat untuk menempelkan bibirnya di bibir Anya, mengecupnya perlahan, melepaskannya lalu mengulanginya lagi dan lagi, menautkan jemari tangannya yang semula malu-malu menyentuh menjadi kian erat. Meja minibar yang memisahkan keduanya membuat mereka beralih satu sama lain, berdiri untuk saling merapatkan tubuh satu sama lain sembari mengalungkan kedua lengannya di leher Arta. Anya hanyut dalam ciuman Arta. Entah kenapa berubah menjadi tak terkendali dan mereka tidak berniat untuk mundur sedikit pun. Tamat. Thank you for watching.